Pernahkah Anda bayangkan gimana caranya membuat konsep pelajaran yang paling rumit sekalipun jadi sesuatu yang nyata dan bisa dilihat langsung oleh para siswa? Nah, itulah gagasan utama yang akan kita bedah bareng hari ini. Sebuah gagasan yang terinspirasi dari visi Dr. Moko, pendiri Achitya Baswara, tentang bagaimana Dreamina AI bisa merevolusi pembelajaran visual. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh kita renungkan kutipan dari Dr. Moko ini. Tantangan terbesar dalam mengajar bukanlah menyampaikan informasi, tetapi membuat konsep abstrak menjadi nyata dan mudah diingat. Wah, ini dalam banget kan? Inilah fondasi dari semua pembahasan kita. Inilah alasan kenapa alat bantu visual seperti AI sekarang ini jadi begitu penting dan bisa jadi game changer buat para pendidik. Ini dia peta jalan kita. Kita akan mulai dari mengapa ini penting, yaitu dari gagasan Dr. Moko. Lanjut, kita kenalan sama alatnya, si Dreamina AI. Terus kita masuk ke bagian praktisnya, gimana cara kerjanya. Nah, setelah itu bagian dagingnya nih, strategi pakainya di kelas. Dan tentu saja di akhir ada pesan khusus untuk Anda, para pendidik hebat. Baik, kita mulai dari akarnya dulu ya. Gagasan Dr. Moko. Gimana sih caranya kita bikin hal-hal yang tak terlihat? Misalnya perputaran planet di angkasa atau struktur sel yang super kecil jadi sesuatu yang bisa dilihat dan dipahami, bukan sekedar dihafal mati. Yuk kita gali lebih dalam. Jadi, semua ini berangkat dari pemikiran Dr. Moko, sang pendiri Achitya Baswara. Beliau melihat ada satu tantangan besar di dunia pendidikan kita, yaitu memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit. Dan beliau punya keyakinan kuat bahwa kecerdasan buatan atau AI bisa jadi salah satu solusi paling jitu untuk masalah ini. Oke, pertanyaannya sekarang, alat apa nih yang bisa mewujudkan visi tadi? Nah, disinilah Dreamina AI masuk ke panggung. Yuk kita kenalan lebih dekat sama tool canggih ini. Gampangnya begini, Dreamina AI itu adalah sebuah platform AI dari ByteDance. Ya, perusahaan yang sama di balik TikTok dan CapCut. Jadi kebayangkan secanggih apa? Alat ini super sakti karena bisa mengubah tulisan biasa, deskripsi teks, jadi karya visual yang keren banget. Mau gambar, poster, bahkan video pendek. Artinya, siapapun sekarang bisa jadi kreator visual. Modalnya cuma kata-kata. Nah, ini yang bikin menarik banget. Kemampuannya itu banyak, bukan cuma satu trik aja. Ada text to image, kita ngetik, jadi gambar. Ada image to image, buat ngedit gambar yang udah kita punya. Terus, yang paling seru, ada AI Canvas. Di sini kita bisa menyulap gambar, mau nambahin sesuatu, ngilangin objek, gampang banget. Bahkan bisa bikin video juga. Jadi, ini beneran paket komplit. Oke, teorinya keren banget. Tapi, apa ini susah dipakainya? Tenang, sekarang kita akan lihat betapa sederhananya proses mengubah ide di kepala kita dari teks menjadi sebuah gambar yang nyata. Dan ternyata prosesnya cuma 3 langkah simpel ini. Pertama, tulis prompt atau perintah yang jelas. Kedua, atur sedikit pengaturannya, lalu klik hasilkan. Ketiga, pilih yang terbaik, poles sedikit kalau perlu, dan selesai, tinggal unduh. Bener-bener dirancang supaya semua orang bisa pakai, bahkan yang baru pertama kali coba sekalipun. Kunci utamanya ada di sini, di prompt, perintah yang kita kasih ke AI. Semakin detail dan jelas kita mendeskripsikan maunya kita, hasilnya akan semakin bagus. Lihat contoh ini, ilustrasi sistem tata surya. Kita kasih detail seperti dengan label nama planet, gaya infografis edukatif, bahkan sampai warna cerah. Detail-detail inilah yang jadi pembeda. Nah, sekarang kita sampai di jantung pembahasannya. Punya alat canggih itu satu hal, tapi bagaimana cara mengubahnya jadi strategi mengajar yang efektif? Mari kita lihat kerangka kerja yang digagas oleh Dr. Moko. Jadi tujuannya itu bukan lagi cuma soal bikin gambar bagus, bukan, tapi soal mengintegrasikan AI ini ke dalam metode belajar mengajar. Tujuannya apa? Supaya pembelajarannya jadi aktif, siswanya makin paham, dan mereka jadi lebih semangat berpartisipasi di kelas. Dr. Moko menawarkan 4 strategi praktis yang bisa langsung Anda terapkan di kelas. Yuk kita lihat satu persatu. Strategi pertama, kita ubah peran siswa dari konsumen jadi kreator. Lewat project-based learning, mereka bukan lagi cuma dengerin, tapi mereka aktif bikin project visual pakai Dreamina AI untuk menjelaskan sebuah konsep. Mereka yang bikin, mereka yang presentasi. Di sini, mereka jadi punya rasa kepemilikan atas ilmu yang mereka pelajari. Yang kedua,
Kita pakai gambar hasil AI itu sebagai pemantik diskusi kritis. Tunjukin gambarnya ke kelas, terus tanya, menurut kalian gambar ini sudah akurat belum? Coba bandingkan sama yang ada di buku paket. Nah, kegiatan kayak gini melatih mereka untuk nggak telan mentah-mentah semua informasi. Ketiga, ini juga jadi ajang buat kerja sama tim. Siswa bisa kerja bareng dalam kelompok untuk merancang prompt yang paling bagus. Mereka akan belajar berdiskusi, mengevaluasi, dan merevisi bareng-bareng. Ini kan skill yang penting banget untuk masa depan mereka. Jadi, apa nih pelajaran besar yang bisa kita ambil dari semua ini? Mari kita simpulkan dengan sebuah pesan penting untuk para pendidik di seluruh penjuru negeri. Penting untuk diingat, alat seperti Dreamina AI ini bukan sekedar mainan teknologi. Ini adalah gerbang menuju cara mengajar yang lebih kreatif, lebih visual, dan jauh lebih menarik. Ini adalah alat bantu, ini adalah media kreativitas siswa, dan yang paling penting, ini adalah sarana untuk melatih literasi digital. Ini adalah sebuah ajakan tulus dari Dr. Moko untuk kita semua, para guru di Indonesia. Jangan takut untuk mencoba. Jangan ragu untuk bereksperimen. Teruslah kembangkan model dan media pembelajaran yang inovatif. Karena di tangan Anda lah masa depan pendidikan kita berada. Dan kita tutup sesi kali ini dengan pesan hangat. Salam dari Dr. Moko untuk para guru hebat di seluruh Indonesia. Sembari kita terus menjelajahi berbagai kemungkinan baru dalam pendidikan, ada satu pertanyaan untuk kita renungkan. Pengalaman belajar visual luar biasa seperti apa yang akan Anda ciptakan selanjutnya untuk murid-murid Anda?